Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Vicky Fendi, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mereview materi AKL 1 dengan judul Merger dan Akuisisi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Faksia Konita dengan NPM akhir 267. Lalu ada Arsi Rania Faza dengan NPM akhir 272. Selanjutnya ada Lisa Harnanda dengan NPM akhir 275. Lalu ada Muhammad Dafa Akila dengan NPM akhir 271. Selanjutnya ada Rini Ika Wulandari dengan NPM akhir 262. Dan yang terakhir ada Angela Febriana Susilo dengan NPM akhir 250. Merger dan akuisisi dalam standar akuntansi Indonesia mempengaruhi persaingan antar pelaku usaha di pasar bersangkutan dan berdampak pada konsumen dan masyarakat. Dampak tersebut dapat merugikan persaingan usaha melalui praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Di Indonesia, KPPU akan melakukan pengendalian terhadap merger, konsolidasi, dan atau pengambil alihan untuk mengurangi tingkat persaingan tidak sehat di pasar Indonesia yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Merger dan akuisisi dilakukan oleh dunia usaha untuk meningkatkan efisiensi, memperluas sinergi operasional, atau meningkatkan maksa pasar. Metodologi ini akan dapat digunakan untuk memperluas bisnis organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan manajerial berhubungan dengan kinerja suatu perusahaan karena merger atau akuisisi merupakan keputusan manajerial. Merger dan akuisisi akan menarik investor untuk tetap mempertahankan investasinya atau sekedar ingin berinvestasi pada perusahaan. Tujuan utama perusahaan dalam melakukan merger dan akuisisi adalah untuk mencapai sinergi dan meningkatkan kinerja operasional perusahaan dalam jangka panjang demi kelangsungan usaha mereka. Kinerja operasi jangka panjang dapat diukur dalam laporan keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan seperti pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan market to book ratio atau MTBR, yaitu untuk mengukur kinerja operasi jangka panjang serta 1, 2, dan 3 tahun. Diperlukan kemampuan manajerial yang baik dalam merencanakan, mengelola, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang kompleks, termasuk menerima resiko ketika keputusan merger dan akuisisi diambil untuk mencapai sinergi merger dan akuisisi. Manfaat M dan A akan mudah diperoleh jika perusahaan memiliki motivasi yang cukup untuk melakukan M dan A, dan kemudian mencapai tujuan M dan A dengan benar dan tepat sasaran. Selain itu, inti dari teori ini adalah tentang penggunaan sumber daya strategis perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif jangka panjangnya. Menurut Demerjian DKK, kemampuan manajerial sangat penting dalam kegiatan merger dan akuisisi karena manajer lebih mampu. Mereka dianggap lebih mengetahui kondisi makroekonomi perusahaan ketika memperkirakan biaya seperti piutang tak teragih dan kemudian lebih mendalam lagi mengenai manfaat di masa depan. Mereka diharapkan dapat diperoleh perusahaan dan lebih tanggap terhadap tugas-tugas di dalam perusahaan ketika kombinasi bisnis dilakukan. Strategi horizontal dan terdiversifikasi adalah strategi pengembangan bisnis yang layak melalui merger dan akuisisi. Dengan menghubungkan dua atau lebih bisnis dalam industri yang sama, merger horizontal ini bertujuan untuk mengurangi persaingan atau meningkatkan efisiensi ketika perusahaan-perusahaan digabungkan. Para manajer dari perusahaan yang mengakuisisi juga mengetahui resiko-resiko utama perusahaan yang dituju, kinerja ekonomi, dan penggerak ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cui dan Chi Mun Leung pada 2020 yang menunjukkan bahwa kemampuan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja pasca akuisisi jangka panjang ketika dilakukan dalam akuisisi horizontal dibandingkan akuisisi terdiversifikasi. Metode penelitian. Data transaksi M&A terkait kasus-kasus yang diteliti dikumpulkan dari laporan-laporan yang dipublikasikan pada tahun 2010 hingga tahun 2017 oleh KPPU yang selaras dengan peraturan pemerintahan Indonesia untuk transparansi dan fair play dalam M&A. 1. Transaksi M&A tidak mendapat opini dari KPPU. 2. Dalam jangka waktu 3 tahun setelah M&A, perusahaan tidak melakukan M&A lagi.
3. Perusahaan mengakuisisi terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk validitas dan reliabilitas data. 4. Perusahaan mempunyai informasi yang lengkap mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya ada 3 pengukuran variabel. Yang pertama ada variabel independen, yang kedua variabel dependen, dan yang terakhir ada variabel kontrol. Yang pertama, variabel independen. Variabel independen adalah kemampuan manajerial. Efisiensi kemampuan manajer skor MA dihitung menggunakan data envelopment analysis. Outputnya adalah penjualan sebagai indikasi utama nilai produk perusahaan. Dan inputnya adalah harga pokok perusahaan atau COGS, beban penjualan, dan administrasi. Lalu ada peralatan pabrik properti bersih, sewa operasi, penelitian, dan pengembangan. Ada goodwill dan aset tak berwujud lainnya. Variabel dependen. Variabel dependen ini adalah market to book ratio atau MTBR dan buy and hold abnormal return atau BHAR yang masing-masing memproduksi kinerja perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dengan membandingkan aset bersih perusahaan dengan harga pasar seluruh saham yang beredar, kami menentukan apakah saham suatu perusahaan dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang terakhir ada variabel kontrol. Variabel kontrol digunakan untuk ukuran perusahaan, rasio pasar buku, kerugian pajak, jenis pembayaran, pertumbuhan penjualan, dan jenis M&A yang terdiversifikasi. Lalu selanjutnya desain penelitian. Desain penelitian ini adalah model penelitian korelasi explanatory berdasarkan filosofi deterministik sebab akibat. Menurut filsafat deterministik, peneliti dapat mengungkapkan hubungan sebab akibat secara objektif. Selain itu, juga menggunakan analisis regresi linear untuk membuktikan hipotesis dan uji analisis regresi yang diyakini lebih baik dalam memprediksi hubungan sebab akibat dan pengaruh variabel independen dan dependen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari statistik deskriptif. Untuk yang tabel 3 ini merupakan statistik ringkasan dari MTBR untuk kinerja operasi pihak pengakuisisi dari tahun 1, 2, dan 3 setelah akuisisi yang ditampilkan di panel A. Lalu untuk panel B-nya ini merupakan jangka panjang dari pihak pengakuisisi dalam jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun setelah akuisisi. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai mean atau median pasca akuisisi kinerja operasi sebagian negatif yang terdiri dari sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, dan menunjukkan bahwa harga saham variabel independen memiliki reaksi negatif selama 1 hingga 3 tahun setelah akuisisi. Nilai dari pre-variabelnya merupakan MS score dan dilaporkan di panel C. Statistik deskriptif fixed variable control disajikan pada panel D. Yang pertama di tabel 3, untuk panel A-nya sendiri atau yang merupakan kinerja operasi dari pihak pengakuisisi untuk tahun pertamanya ini adalah 0,3575, lalu untuk tahun keduanya 0,30222, lalu untuk tahun ketiganya 0,2602. Untuk panel B-nya untuk tahun yang pertamanya yakni 3,8271,
tahun keduanya 4,0977, tahun ketiganya 3,8715. Untuk panel C-nya 0,927771. Untuk panel D-nya 30,252732 dan juga 0,6109. Untuk tabel 4-nya, untuk hipotesis yang A, regresi tanpa variabel kontrolnya 5,702, 0,034 dan juga 0,801 memiliki hubungan kuat. Lalu regresi dengan variabel kontrol 2,522, 0,162 dan juga 0,322 yang memiliki hubungan lemah. Untuk hipotesis yang B-nya, regresi tanpa variabel kontrol 6,277, 0,028 dan juga 0,764 menunjukkan hubungan kuat. Lalu regresi dengan variabel kontrol 2,024, 0,227 dan juga 0,343 memiliki hubungan lemah. Untuk hipotesis yang C, regresi tanpa variabel kontrol 5,064, 0,44, 0,830 memiliki hubungan kuat. Untuk regresi dengan variabel kontrol 3,058, 0,117 dan juga 0,297 memiliki hubungan lemah. Untuk yang tabel 5, uji hipotesis tanpa variabel kontrol dengan konstanta 0,400 hingga 0,422 hingga 0,262 dengan MA 0,656, 2,388, 0,034, 0,648 dan 2,505, 0,028, 0,458, 2,250, 0,44. Nah, nilai signifikannya ini 0,034, 0,028 dan juga 0,044 karena lebih rendah dari 0,05, sedangkan model regresi dengan variabel kontrol mempunyai pengaruh signifikan nilai masing-masing 0,162, 0,227 dan 0,117 lebih tinggi dari 0,05. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa mana kemampuan manajerial dengan adanya variabel kontrol tidak mempengaruhi kinerja operasi dari kinerja MTBR. Tabel 4 ini menunjukkan bahwa hasil koefisien determinasi pada regresi dengan keluarkan variabel kontrol untuk MTBR tahun pertama, tahun kedua dan juga tahun ketiga masing-masing sebesar 0,801, 0,764 dan juga 0,830 yang berarti 80,1%, 76,4% dan juga 83% kemampuan manajerial mempengaruhi kinerja operasi, dengan sisanya 19,9%, 23,6% dan 17% dipengaruhi oleh faktor lain. Hubungan antara kinerja operasi MA dan MTBR, kinerja dengan variabel kontrol lemah selama 1, 2, dan 3 tahun setelah MA. Dengan sebaliknya, koefisien determinasi dengan variabel kontrol menunjukkan hubungan yang kuat dengan R untuk MTBR tahun pertama, 2, dan juga ketiga, masing-masing sebesar 0,322, 0,343, dan 0,297. Hubungan antara prinsipal atau pemegang saham dan agen atau manajer adalah pemegang saham memberikan wewenang kepada manajer untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi perusahaan. Namun ini hubungan tersebut dapat menjadi kontradiktif karena manajer mungkin mempunyai kepentingannya sendiri dan yang berbeda dengan pemegang saham yang dapat menimbulkan konflik keagenan yang memicu terjadinya konflik keagenan biaya yang diperlukan. Dengan demikian, fokus manajerial dapat dibagi antara masalah dan mencapai tujuan bersama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara manajerial dengan BHAR dan perbedaan kemampuan manajerial dan kinerja perusahaan dalam merger dan akuisisi. Kemampuan manajerial mengacu pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh tim manajemen perusahaan. Dalam hal tersebut, terdapat hubungan positif antara kemampuan manajerial dan tingkat akuisisi pasca manajer atau BHAR. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kemampuan manajerial yang lebih tinggi cenderung mengalami tingkat
BHAR yang lebih tinggi setelah merger dan akuisisi. Jurnal tersebut juga menemukan perbedaan yang signifikan dalam kemampuan manajerial antara perusahaan dengan kinerja merger dan akuisisi yang tinggi dan kinerja merger dan akuisisi yang rendah. Perusahaan dengan kinerja merger dan akuisisi tinggi memiliki kemampuan manajerial yang lebih kuat di berbagai area, termasuk yang pertama, kemampuan integrasi, yaitu kemampuan untuk mengintegrasikan operasi dan budaya perusahaan yang diakuisisi dengan perusahaan yang mengakuisisi. Yang kedua, kemampuan strategis, mampu mengembangkan dan melaksanakan strategi yang efektif untuk merger dan akuisisi. Dan yang ketiga, kemampuan kepemimpinan, yaitu mampu memimpin dan memotivasi karyawan selama proses merger dan akuisisi. Dan yang terakhir, kemampuan komunikasi, yaitu mampu berkomunikasi secara efektif dengan semua pemangku kepentingan selama proses merger dan akuisisi. Lalu kita dapat menyimpulkan bahwa perusahaan dengan kemampuan manajerial yang lebih tinggi cenderung melakukan M&A yang lebih sukses. Lalu perusahaan dengan kemampuan manajerial yang lebih tinggi cenderung mencapai sinergi yang lebih tinggi setelah M&A. Lalu yang terakhir, perusahaan dengan kemampuan manajerial yang lebih tinggi cenderung lebih mampu mengintegrasikan perusahaan yang diakuisisi dengan sukses. Baik, sekian dari kelompok kami kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.